Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai artikel yang berjudul Analisis Industri Semen dalam Persaingan Pasar yang Meningkat di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Atia Abel Pratiwi dengan NPM 2175104, Elsa Agustina dengan NPM 2175108, dan Rafa Artania Lukman dengan NPM 2175123. Baiklah, di sini untuk pembahasan yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Pada tahun 2013, di Indonesia memiliki kapasitas produksi sebesar 62.795 juta ton per tahun yang dibagi menjadi kapasitas besar, yaitu PT Semen Indonesia, diantaranya PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Semen Indosemen, PT Semen Holcim dengan total kapasitas 56.645 juta ton per tahun atau sebesar 90%, dan pemain dengan kapasitas kecil yaitu PT Semen Batu Raja, PT Semen Bosowa, PT Semen Andala Selavarge, dan PT Semen Kupang dengan total kapasitas 6.150 juta ton per tahun atau sebesar 10%. Boleh dikatakan kondisi pada sebelum tahun 2013 terjadi keseimbangan antara supply dan demand semen. Oke, pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Elsa, dipersilahkan. Oke, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Nama saya Elsa Agustina dengan NPM 2175108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Baik, oversupply semen di Indonesia mulai terjadi sejak pada tahun 2013, di mana oversupply ini banyaknya bahan semen yang ada di Indonesia karena kurangnya peminat dari masyarakat Indonesia sendiri. Oversupply ini terjadi karena adanya pembangunan pabrik-pabrik baru yang menyaingi pemain pabrik lama. Industri semen ini dengan penambahan kapasitas sebesar 20,2 juta tonnya setiap tahunnya. Jadi kekuatan daya saing dan daya tarik industri semen berdasarkan Ford Chart 5 Force Chart bahwa kondisi tingkat persaingan dalam industri semen lebih kuat dibandingkan terhadap 4 kekuatan daya saing, seperti ancaman dari pendatang baru, ancaman produk substitusi, daya tawar dari pemasok, dan daya tawar pembelinya. Di sini ada beberapa PT semen yang memiliki deskripsi di beberapa daerah yang memiliki kapasitas tertinggi diduduki oleh PT Semen Merah Putih, di mana pada tahun 2014 menduduki posisi pertama dengan kapasitas per tahunnya yaitu 6.750 per tonnya. Lanjut. Nah, di sini ada perbandingan kapasitas produksi pemain lama dengan pemain pendatang baru, di mana teman-teman dapat melihat bahwa PT-PT baru memiliki kapasitas 18% pada tahun 2017 dan 82%-nya tetap diduduki pada perusahaan lama. Menurut data Asosiasi Semen Indonesia 2017, kapasitas produksi pendatang baru sebesar 18%. Jadi pada peminat masyarakat tetap menduduki di PT perusahaan yang lama. Mereka tetap memilih pada PT-PT semen yang lama. Jadi jika dibandingkan, PT pendatang baru belum bisa menyaingi PT semen pendatang lama. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Atia Abel. Kepada beliau dipersilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi, berikut ini adalah gambaran distribusi pabrik semen yang ada di Indonesia pada tahun 2018 berdasarkan lokasi sebaran di wilayah Indonesia. PT Semen Conch Indonesia akan memfokuskan untuk mensuplai kebutuhan semen di Indonesia Timur dengan target kapasitas total 25 juta ton per tahun. Setelah adanya akuisisi PT Semen Lafarge Holcim oleh Semen Indonesia, maka membuka peluang Semen Indonesia sebagai pemimpin pasar karena didukung oleh kapasitas produksi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan distribusi yang tersebar dari Aceh sampai Papua dan sinergi teknologi dan budaya oleh Semen Indonesia dengan ex-PT Semen Lafarge Holcim. Kondisi perang harga masih akan terjadi terutama di wilayah Jawa Barat dan Indonesia Timur. Dengan semakin ketatnya persaingan semen dalam negeri, maka memicu penjualan semen ekspor. Selain itu, diperkirakan industri semen akan beralih dari industri manufaktur ke building material seperti precast, mortar, ready, mix concrete. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah berdasarkan ciri pasar oligopoli, produk yang dijual bersifat homogen. Perusahaan sama-sama menjual produk yang sejenis, yakni semen. Dilihat dalam persaingan pasar yang meningkat pada saat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Industri semen menurut kerangka kekuatan bersaing dalam industri dengan menggunakan model Porter dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat persaingan yang ada dalam industri semen saat ini berada dalam tingkat yang kuat karena semakin banyaknya pemain dalam industri semen. Yang kedua, tingkat ancaman masuknya pendatang baru berada dalam tingkatan yang kuat karena pemain skala global. Yang tiga, daya tawar dari pemasok berada dalam tingkatan moderat karena sampai saat ini jumlah pemasok masih banyak. Dan yang terakhir, daya tawar dari pembeli berada dalam tingkat lemah karena jumlah konsentrasi pembeli yang rendah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.